tiba-tiba orang rendah, orang hina, orang yang dikucilkan datang kepada Yesus. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, ayatnya yang ke-6. Satu ayat pembacaan kebenaran firman di awal khotbah ini kepada kita. 1 Yohanes 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya disebut pengikut Yesus Kristus. Kita bukan hanya disebut kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita bukan hanya menyebut bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebab hanya sebutan, perkataan, pernyataan kita itu terlalu gampang kita ucapkan. Tetapi yang paling utama, bagaimana hidup kita sehari-hari. Bagaimana karakter kita, kepribadian kita, yang kita berkata, saya pengikut Yesus. Saya percaya Yesus Kristus. Saya adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi jemaat yang terkasih, kalau kehidupan kita sehari-hari, kepribadian kita, sifat dan karakter kita tidak sama seperti Kristus, maka sesungguhnya kita tidak layak dan tidak pantas kita berkata saya anak Allah. Saya percaya Yesus Kristus. Bisa saja kita hanya itu sebuah pengakuan pernyataan kita. Tetapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah Tuhan sungguh mengakui kita adalah anaknya? Tuhan mengakui kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepadanya. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini mengajak kepada kita, bagaimana supaya kita yang mengatakan bahwa saya percaya Yesus Kristus, saya pengikut Yesus Kristus, saya anak Allah, tapi dikatakan kita wajib sama seperti Kristus telah hidup. Sejak dari kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, menjelma jadi manusia lewat rahimnya Maria, sampai kepada detik ini kita masih memperingati tentang masa-masa kebangkitan Yesus Kristus. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan. Itu artinya Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Yesus berasal dan datang dari sorga, dan Dia akan kembali ke sorga. Nah, waktu Yesus kembali ke sorga, sebentar lagi kita akan peringati, Dia banyak meninggalkan keteladanan kepada kita. Dia telah memberi hidup seperti apa kita hidup kepada kita, sejak dari kelahirannya sampai nanti kenaikannya ke sorga. Saya akan menyampaikan kepada kita sekalian jemaat terkasih, supaya bila kita hanya berkata saya percaya Yesus, saya pengikut Yesus, nyatalah kepribadian Yesus ini dalam hidup kita,
Nyatalah seperti bagaimana Yesus hidup selama ada di dunia ini, selama dia tinggal di dalam dunia ini, maka kita akan meneladani kepribadiannya. Yang pertama, kita belajar dari Yesus Kristus tentang yang pertama, kesederhanaan. Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan contoh, memberikan keteladanan untuk hidup sederhana. Yesus pemilik segala-galanya. Langit, bumi, segala apa yang ada di dalamnya adalah milik Yesus Kristus. Kepunyaannya segala-galanya. Tetapi kita melihat dari sejak kelahirannya, apakah Yesus mempertontonkan, apakah Yesus mempertunjukkan kepada kita bahwa dia pemilik segala-galanya. Tapi justru Yesus menunjukkan kepada kita, sekalipun dia pemilik segala-galanya, dia yang punya segala-galanya, Yesus tidak pamerkan itu, Yesus tidak pertunjukkan itu, Yesus tidak menonjolkan itu dalam kepribadiannya. Tetapi yang dia tunjukkan kesederhanaan. Bisa kita melihat dan belajar bagaimana Yesus hidup sederhana. Dia lahir bukan di hotel berbintang. Dia lahir bukan di rumah mewah. Dia lahir bukan di rumah sakit. Dia lahir di kandang domba. Tidak ada manusia yang lahir di kandang domba. Yang lahir di kandang domba yang layak dan pantas adalah domba sendiri. Tetapi Yesus Kristus lahir di kandang domba, di palungan, berselimutkan rumput, berparfumkan baunya kotoran-kotoran domba. Padahal Yesus punya segala-galanya. Yesus bisa tunjukkan dan tonjolkan bahwa dia pemilik segala-galanya. Tapi Yesus menunjukkan kepribadian yang sederhana. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan mengaku percaya Yesus Kristus. Bukan menunjukkan kesederhanaan, tetapi menunjukkan kemewahan. Mempertontonkan apa yang dia punya. Dengan segala mungkin kesombongannya. Padahal bila dibanding manusia dengan Yesus, tidak ada apa-apanya kita dengan Yesus. Segalanya dia punya. Tetapi Yesus menunjukkan kesederhanaan. Untuk itulah Yesus berkata bahwa bila kita menjadi pengikutnya, kita harus hidup sama seperti dia. Hidup sederhana. Bukan berarti kita tidak perlu kaya raya. Bukan berarti kita tidak perlu punya segala-galanya. Tapi sekalipun kita punya segala-galanya seperti Yesus Kristus, mari miliki hati seperti Yesus. Tunjukkan hidup sederhana. Kadangkala dalam kehidupan ini banyak kita melihat model-model banyak orang. Apakah dia percaya Yesus ataukah dia di luar percaya Yesus? Justru yang kadangkala yang sangat aneh, sudah tak punya apa-apa, tapi tampilannya mewah. Bayangkan, sudah tak punya apa-apa, tapi demi menunjukkan dirinya supaya tidak direndahkan, dinilai, didikte oleh orang lain, dia lakukan banyak hal mempertunjukkan. Sehingga ada seorang teman saya pernah berkata kepada saya, Pak Syanturi, kalau kau lihat orang berpakaian necis, keren, kadangkala justru menunjukkan dia tidak punya apa-apa. Saya setelah renungkan kata-kata itu, saya lihat kenyataan. Banyak yang seperti itu manusia hari-hari. Makanya kita lihat banyak orang demi karena katakanlah supaya tidak artinya dinilai rendah oleh orang lain, katakan dalam pesta, tak punya apa-apa, kebaya yang mewah pinjam,
perhiasan kalung, cincin, kurabu, gelang, pinjam. Bahkan ada yang lebih parah lagi, sampai disewa. Orang melihat begitu hebat kayanya orang itu, padahal semua serba pinjam. Banyak orang untuk membuat acara di rumahnya, padahal tak ada uangnya. Tapi demi menunjukkan supaya orang tidak nilai dia rendah, orang tidak menilai dia tak punya apa-apa, sampai ngutang pun bikin makanan yang luar biasa. Tidak salah kita memberi yang terbaik kepada banyak orang, tapi jangan asal ada dalam sikap hati kita sesuatu berkata, supaya kau lihat. Itu sebuah kesombongan yang di mata Tuhan itu tidak ada. Namun itu jemaat terkasih, mari kita belajar seperti Yesus. Saya katakan sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya orang di dunia ini takkan bisa menandingi, menyaingi kekayaan Yesus. Siapapun itu, sebab segala sesuatu adalah milik Dia. Tidak ada manusia yang punya segala-galanya. Dia punya segala apa yang ada di dunia, Dia punya segala apa yang ada di langit. Tidak ada manusia sampai kapanpun bisa memiliki segala-galanya seperti Yesus. Tapi mari kita tampilkan kesederhanaan. Sekalipun kita bermewah-mewah, apalagi situasi COVID-19 ini, kalau kita makan bermewah-mewah, berlimpah-limpah oleh karena kita merasa kita punya banyak harta, banyak uang, banyak makanan, sementara ada banyak orang sudah kelaparan, sementara ada banyak orang sudah kekurangan. Alangkah baiknya kita berbagi. Kita makan sederhana, orang lain sudah dapat bagian dari apa yang kita miliki. Ini yang menyenangkan hati kita. Daripada kita beli bermewah-mewah hanya untuk menunjukkan bahwa kita kaya, menunya sampai puluhan jenis, ikannya, sayurnya, minumannya, buahnya, sementara yang dimakan hanya secuil, semua terbuang sia-sia. Ini menyakiti dan melukai hati Tuhan. Itu jemaat Tuhan, mari kita belajar seperti Yesus, hidup sederhana, lahir di kandang domba. Dia melayani jalan kaki, naik gunung turun gunung, ke desa ke kota berkeliling, jalan kaki. Paling hebat, Yesus naik keledai, itu pun disebut keledai pinjaman. Yesus melakukan perjamuan kudus sebelum dia ditangkap, itu pun pakai gedung pinjaman. Yesus mati setelah dia disalib, dikuburkan, itu pun Yesus pakai kuburan pinjaman. Padahal semuanya adalah milik Yesus. Yesus mempertampilkan kesederhanaan. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita tampil apa adanya. Kalaupun kita punya baju bagus, sepatu bagus, emas, perhiasan, mobil mewah, Lamborghini. Bayangkan mobil Lamborghini, itu mobil mewah. Padahal orang punya mobil Lamborghini pun tak ada. Ini Lamborghini. Punya mobil Lamborghini pun tak ada. Orang sudah punya Lamborghini. Tak salah. Tak salah kita punya rumah mewah. Asal ada jangan sikap hati sombong, angkuh, mempertunjukkan dan mempertontonkan bahwa kita punya. Tapi bila kita terbuka pintu rumah kita untuk banyak orang, menyambut orang, apalagi untuk rumah dua, aduh alangkah baiknya, alangkah senangnya hati Tuhan. Tetaplah miliki hati yang sederhana. Yang kedua, kita wajib hidup sama seperti Yesus Kristus hidup. Yang kedua, Yesus memiliki hati hamba. Kehambaan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah yang turun dari sorga ke bumi.
Bayangkan Allah yang mulia, yang suci, yang kudus, yang agung, tinggalkan tatanya di sorga, datang ke dunia, dunia yang penuh dengan kesusahan. Yesus kalau tidak memiliki hati hamba, tidak mungkin Yesus lakukan itu. Yesus harus jaga wibawa dan harga diri masakan aku yang kudus, datang kepada orang-orang yang najis, yang berdosa, yang jahat. Apa kata orang? Seperti banyak orang Farisi ahli Taurat dikala dia berjumpa dengan orang-orang berdosa yang dosanya sangat terkenal, dosanya sangat najis, tapi Yesus bisa menyentuh, bisa mendekati dia. Orang berkata, apa orang katanya kudus? Masakan dia tidak tahu siapa orang yang datang kepada dia? Seorang perempuan yang terkenal pezina, seorang pelacur menyentuh Yesus. Orang berkata, siapa gerangan orang ini? Tidak tahu siapa yang datang kepada dia. Orang hebat, orang rendah, orang hina, orang yang dikucilkan datang kepada Yesus. Tidak pernah Yesus menolak. Itu hati seorang hamba. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk minta dibaptis oleh Yohanes. Padahal Yohanes sendiri berkata, dia yang datang kemudian membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes seorang nabi yang hebat, lahirnya pun mujizat. Tapi dia berkata membuka tali kasut Yesus pun aku tak pantas. Tapi begitu Yesus datang kepada Yohanes di sungai Yordan dan berkata, baptislah aku. Sampai Yohanes terheran-heran. Hati hamba, hati yang melayani. Markus 10:45. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Amin. Jadi mari kita miliki sikap hati melayani. Melayani itu berhati hamba. Dilayani itu berhati bos. Walaupun ada waktunya, saatnya kadangkala kita mendapatkan pelayanan, dilayani. Tapi tetap hati kita memiliki sikap hati. Tetap melayani. Jangan tunggu-tunggu dilayani. Jangan berharap terus dilayani. Tapi kita berpikir melayani. Dalam keluarga pun kalau terjadi seperti ini, bahagia dan harmonis keluarga. Kalau suami memiliki hati melayani, istri memiliki hati melayani, waduh, ini luar biasa. Tapi kalau masing-masing memiliki hati dilayani, bentrok terus, masalah terus. Jadi Yesus itu melayani. Dia pergi kemana-mana melayani. Dia datang kepada Yohanes. Bahkan ada satu tindakan Yesus yang sangat luar biasa sekali, yang murid-murid tidak pernah pikirkan itu. Yesus mengambil basi berisi air dan kain. Dia mendekati muridnya satu persatu. Yesus membasuh kaki murid-murid. Biasanya guru yang membasuh, murid yang membasuh kaki gurunya. Tapi Yesus, guru membasuh kaki murid. Sampai Petrus berkata, Tuhan, guru, tidak layak dan tak pantas engkau membasuh kaki. Apa yang kulakukan ini, Petrus, engkau kan mengerti. Sampai Petrus berkata, kalau begitu guru, mandi aja sekalian. Oh, kalau sudah basah tidak perlu lagi. Jadi Yesus memiliki hati hamba. Hati hamba. Berkeliling mencari jiwa-jiwa. Murid-muridnya meninggalkan dia.
Dikala Yesus Kristus ditangkap, ada yang mengkhianati bernama Yudas Iskariot, ada yang menyangkal sampai bersumpah dan berkata, tidak kenal aku Yesus yang kau bilang itu. Tetap Yesus menerima murid-muridnya. Bahkan setelah Yesus mati dikuburkan, dia bangkit, murid-murid kembali ke pekerjaan yang semula. Seolah-olah murid-murid sudah tidak mau melayani, mengikuti Yesus. Kenapa Yesus mati? Sampai Yesus harus menjumpai muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, di pinggir danau, menangkap ikan. Hati melayani. Kalau Yesus tidak memiliki hati hamba, Yesus pasti bilang begini, mau mampus-mampuslah kalian di sini. Sudah berjuang aku habis-habisan mendidik, membimbing kalian beberapa tahun ini, tetap tidak berubah. Mau mati, matilah. Mau hidup, hiduplah. Seperti ada cerita lucu saya terima baru-baru ini lewat WhatsApp. Jadi ada namanya si Jakob, orang Papua. Kebetulan di cerita itu Margasian Turi sedang dipanggil oleh si Jakob untuk mendoakan anjingnya yang sakit parah. Lalu Margasian Turi ini berdoa, biang katanya, molo mate ho mate ma, molo mangolu pe ho mangolu. Lalu pulanglah Margasian Turi. Namanya si Jakob tidak tahu bahasa Batak, dia pikir itu mantra, dihafal mati itu kata-kata Sian Turi. Biang, molo mate pe ho mate ma, molo mangolu ho mangolu. Tiba-tiba yang Margasian Turi ini jatuh sakit, kedengaran sama si Jakob. Maka datanglah si Jakob mengunjungi Margasian Turi yang mendoakan anjingnya ini. Kebetulan anjing yang didoakan Margasian Turi ini sembuh. Maka dia ingatlah doa Margasian Turi. Dia berdoalah sama Margasian Turi, biang, molo mate pe ho mate ma, molo mangolu ma. Ala ni lucuna itor mangakak Margasian Turi mekel gabela malum masakitna. Jadi inilah kadang-kala kalau enggak ngerti bahasa. Jadi Yesus memiliki hati hamba. Amin. Amin. Kalau di orang Batak kulihat hati hamba ini yang milih menonjol boru. Wah ini boru. Ya hebat sekali ini orang Batak. Mau jenderal pun dia, mau presiden pun dia. Seandainya Pak Jokowi itu Margasian Turi, istrinya boru papahan contohnya. Kalau berpesta perlu papahan, orang mereka papahan, dia harus merhubas. Itulah hebatnya orang Batak. Tapi bukan gara-gara kita boru, mau hula-hula mau apapun, kita tetap memiliki hati hamba. Amin. Yang ketiga, seperti Yesus hidup di dunia ini, dia memberikan keteladanan kemurahan hati. Kemurahan hati. Jadi Yesus adalah orang yang sangat murah hati. Murah hati bukan berarti murahan. Murah hati dia ringan untuk memberi. Lekas-lekas dia memberi. Banyak hal yang Yesus sudah beri bagi kita. Dia berikan kemuliaannya. Dia berikan waktu. Dia berikan hatinya. Dia beri tenaganya. Dia beri kuasanya. Segala-galanya Yesus beri. Bahkan yang terakhir, dia beri nyawanya. Pemberian yang terbesar dan tertinggi adalah pemberian nyawa. Bila kita sampai rela memberikan nyawa kepada seseorang, saya yakin apapun, mau uang, mau harta, itu sudah terlalu gampang. Tapi banyak orang kadang-kala menipu. Nyawaku pun kuberi katanya. Kasih uangnya saja pun susah. Aduh ini enggak betul.
Kalau gitu mintalah dulu uang 10. Janganlah, gak ada uang. Tapi dia bilang, nyawaku pun ku beri. Itu omong kosong. Kalau orang sudah berkata nyawaku pun ku beri, mau dia minta rumahnya, mobilnya, apapun dia punya, pasti gampang dia memberi. Karena apa? Nyawa saja pun sudah dia mau beri. Adakah suami-suami pernah berkata begitu kepada istrinya? Mak, gak usah takut. Nyawaku, jantungku pun ku beri. Tiba-tiba sakit jantung istrinya. Perlu jantung bapak. Janganlah. Hanya satu jantungku. Matilah aku. Hati-hati. Jadi kadang-kadang ngomong itu terlalu tinggi-tinggi. Tapi perbuatan masih tanda tanya besar. Yesus, dia beri segalanya. Makanya tidak boleh kita kikir. Tidak boleh kita pelit. Sebab kalau kita mau hidup menjadi pengikut Yesus, kita harus murah hati seperti dia. Kita harus memberi seperti dia. Adakah jemaat yang sudah tidak punya beras lagi di rumah? Coba angkat tangan lagi. Ada enggak? Kalau satu biji mungkin satu butir masih ada. Artinya masih ada enggak bisa 2-3 kali makan. Masih banyak berasnya ya. Jadi kalau banyak antarlah ke rumah Pak Gembala. Kalau banyak di rumah. Berarti luar biasa jemaat ini ya. Di tengah-tengah kekurangan masih tetap kelimpahan. Amin. 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 Tapi jangan bawa terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita terbuka di hadapan Tuhan, ya, Pak Gembala siap. Asal betul-betul dengan tulus. Dan adong begoras nabi aman. Tapi kalau masih banyaknya, justru jemaat kirim ke Gembala. Nah jemaat terkasih, kepribadian Tuhan Yesus yang dia telah tinggalkan, yang telah dia berikan kepada kita. Yang keempat, kekudusan. Pernahkah kita temukan di Alkitab Yesus pernah jatuh ke dalam dosa? Pernahkah kita temukan di Alkitab Yesus pernah melakukan kejahatan? Pernahkah Yesus berbohong? Yesus tidak pernah berdosa. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Itulah kepribadiannya. Kudus, suci, putih. Jadi kita harus wajib sama seperti itu. Kudus. Ini banyak pengikut Tuhan Yesus kudus. Tidak punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus punya di kepala. Kata-kata kita pun sembarangan. Asal ngomong, asal bunyi, asal terucap, asal keluar. Manusia masa disebut bodat. Manusia masa disebut babi. Asal ngomong. Cobalah jemaat Tuhan. Kalau sempat ada bodat di samping yang kau bilang bodat kau, dicakar bodat itu kita. Kau salah lihat kau, itu manusia, aku yang bodat. Apalagi sempat babi kau. Bayangkan babi pun berteriak dari kandang. Yesus kudus, tak berdosa. Kita kesempatan banyak melakukan dosa. Tapi Tuhan kita itu luar biasa.
Sekalipun kita sudah bergumul, berjuang supaya menjaga kita supaya jangan berdosa. Menjaga supaya kita jangan jatuh ke dalam kejahatan. Kadangkala kita sudah bergumul, berjuang, tapi kadangkala satu saat kita bisa jatuh. Dan yang terakhir pribadinya saya sampaikan, Yesus itu adalah kasih. Itulah hebatnya Yesus. Kita manusia lemah, berdosa. Walaupun ikut Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, baca Alkitab, bahkan berpuasa, tapi kadangkala kita masih ada kesempatan, peluang, pintu masuk, kita jatuh ke dalam dosa. Udah bergumul, kita tetap kadangkala kita berdosa. Yang terakhir, Yesus kasih. Tetap dia menerima. Seandainya Yudas Iskariot tidak bunuh diri, dia menyesali akan dosanya, dia bertobat, saya sangat percaya Yesus tak mengasihi dia lebih dari itu. Tapi karena Yudas Iskariot merasa dosanya sudah terlalu besar, tidak mungkin lagi Tuhan mengampuni dan menerima dia. Sebab aku telah menyerahkan Yesus untuk disalib. Aku telah menjual Yesus Tuhanku, guruku yang baik dan luar biasa itu. Karena dia merasa dosanya tidak diampuni Tuhan lagi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh. Kalau saya bisa berkata, Petrus lebih besar dosanya daripada Yudas Iskariot. Tapi Petrus dikala selesai 3 kali menyangkal Yesus, sumpah, tak kenal siapa Yesus yang kau bilang itu. Tapi kelebihan Simon Petrus, dia tahu Yesus penuh kasih, penuh pengampunan. Pribadinya kasih. Dia menangis dan meneteskan air mata, Tuhan, aku sudah berdosa. Malah salah satu murid yang sangat dikasihi Yesus adalah Simon Petrus. Yudas Iskariot saja tidak berpikir Yesus yang dia jual, dia serahkan dengan 30 keping uang perak itu harus disiksa dan disalibkan. Yudas tidak menyangka seperti itu Yesus diperlakukan. Makanya saya katakan, Petrus lebih besar dosanya, tapi Petrus mohon ampun. Untuk itu jemaat terkasih, kalaupun kita suatu saat sudah bergumul, berjuang, kita sekeras-kerasnya berdoa kita supaya jangan berdosa, tapi tetap juga berdosa, datanglah mohon pengampunan Tuhan. Amin. Ampuni aku Tuhan, sudah ku bilang bortung bojak Tuhan dari suamiku. Ampuni aku Tuhan. Tuhan tetap mengampuni.